Assalamualaikum, selamat datang di videonya kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Apa saja sih yang terdapat dalam konsep dasar kepemimpinan pendidikan itu? Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 mata kuliah Microleading kelas MPI 6B IAIN Tulungagung. Memasuki materi yang pertama yaitu 8 jenis teori kepemimpinan. 1. Teori Gridman. Teori ini percaya bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dengan kemampuan bawaan sebagai pemimpin. Teori ini juga beranggapan bahwa kapasitas pemimpin adalah melekat, bahwa pemimpin dilahirkan tidak dibentuk. 2. Teori sifat. Teori ini juga beranggapan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu dan dari sifat-sifat tersebut seseorang cocok untuk dijadikan pemimpin. 3. Teori kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan penetapan keputusan yang memungkinkan orang lain atas beberapa pengaruh pada keputusan-keputusan pemimpin. Dalam kepemimpinan partisipatif ini, bawahan ikut serta dalam penetapan sasaran dan pemecahan masalah. 4. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi pada diri seorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan diri dari tuntutan situasi, lingkungan, dan zaman yang terus mengalami perubahan. 5. Teori hubungan atau teori transformasional. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi orang dengan membantu anggota kelompok mereka. Para pemimpin ini difokuskan pada kinerja anggota kelompok, tetapi juga ingin setiap orang untuk memenuhi potensi dirinya. 6. Teori kontingensi. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. 7. Teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka menjalankan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat pada dirinya. 8. Teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan ini berpendapat bahwa tugas pemimpin yakni untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pengaruh dan dukungan agar dapat dipastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari suatu kelompok ataupun organisasi. Materi yang kedua adalah ciri-ciri dan prinsip kepemimpinan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang efektif: adil dan tegas dalam mengambil keputusan, membagi tugas secara adil, menghargai partisipasi, memahami perasaan, memiliki visi dan berupaya melakukan perubahan, terampil dan tertib, berkemampuan dan efisien. Yang selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan. 1. Prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya. 2. Prinsip persuasi, pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya. 3. Prinsip bimbingan, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. 4. Prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 5. Prinsip berkesinambungan, agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Selanjutnya adalah faktor-faktor kepemimpinan. 1. Faktor legal. Pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal yang ada di atasnya. 2. Kondisi sosial ekonomi dan konsep-konsep pendidikan. 3. Hakikat dan ciri sekolah. 4. Kepribadian pemimpin pendidikan dan latihan-latihan. Sekian penjabaran materi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.